Jibril memerintahkan pintu langit dibuka untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkata malaikat penjaga langit, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Jibril berkata, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat aku naik menuju Mi'raj, aku melihat di langit itu para malaikat gemuruh dengan zikir dan tasbih, dan warna dan bentuk yang belum pernah kulihat di permukaan bumi. Ada warna seperti itu dan bentuk seperti itu. Udnu ya Muhammad, yaftah rabbuka ya Muhammad. Mendekat wahai Muhammad, tenangkan dirimu dari ketakutanmu wahai Muhammad. Sebenarnya ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Dan kalian lihat nanti setelah aku wafat hal-hal yang tidak menyenangkan, bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga haud. Semoga aku dan kalian berkumpul oleh Allah di telaga haud. Telaga al-Kautsar bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat, pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam majlis ini membuat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin dekat kepada kita, dan kita pun senantiasa mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada takmir musalla, segenap musalla At-Taubah yang di malam hari ini membantu di dalam penempatan majelis ta'lim atau jalsatul isnan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Timur. Mudah-mudahan segala apa yang sampai siapkan di kesempatan yang sangat mulia ini, khususnya tempat ini, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di daerah wilayah sini, dan mudah-mudahan dengan adanya majelis ini semakin mulia, semakin terang dengan berkatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan daripada takbir mushola Al-Robah Bapak Munasir, kemudian Ketua RT RW-nya, kemudian Bapak Subarman beserta yang hadir di kesempatan yang sangat mulia ini. Sama-sama kita mendengarkan daripada takmir sambutan daripada takmir mushola Al-Robah, yaitu Bapak Munasir. Tempat dan waktu kita persilahkan. Shallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syarika. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Rabbil kiram, para ulama, para kiai, asatid, asatidah yang saya taati dan saya muliakan, juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asgar yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sesepuh, tokoh masyarakat, utamanya Bapak Ketua RT 06 Bapak Suparman, Bapak Ketua RT 05 juga yang saya muliakan, para bapak serta saudara ibu-ibu, wabil khusus kepada anggota yaitu majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya kepada kita bersama. Mudah-mudahan dalam pertemuan pada malam hari ini selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan serta tuntunan kepada kita sekalian, di mana tahu hak dan batil, dan yang benar itulah benar dan yang salah itulah salah. Untuk itu saya atas nama pengurus Mushola Taubah tentunya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya mushola yang sedemikian rupa dihadiri oleh para habaib, khususnya dari Jawa Timur, habaib yang terkenal ini. Dan saya sendiri juga masih belum kenal juga ya, tahunya pada malam ini. Memang sudah kedua kalinya ini Bapak. Dulunya masih para remaja-remaja yang hadir di tempat ini. Dan saya juga yang keduanya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kesediaan atau tempat, karena ini remaja dari Mushola Taubah ini yang bernama Faruk itu memberikan informasi ke saya itu sangat mendadak. Jadi saya sendiri mohon maaf, mungkin ada tempat maupun kesediaan yang diberikan oleh Mas Faruk ini kurang berkenan. Untuk itu para bapak serta ibu sekalian yang saya hormati, juga saya atas nama sebagai pengurus mushola mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya adanya dzikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mudah-mudahan Mushola Taubah ini bisa berkembang dan mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaahnya diberikan jamaah yang selalu istiqomah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diperintahkan mari kita laksanakan, dan apa yang dilarang marilah kita tinggalkan. Itu harapan saya. Dan mudah-mudahan
lain waktu mungkin dari jamaah ini bisa memberikan informasi ya jauh-jauh. Jadi mungkin kami atas nama pengurus bisa mempersiapkan yang lebih baik. Demikian yang saya sampaikan, saya atas nama pengurus Mushola Taubah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada segenap pengurusan Mushola Taubah yang alhamdulillah di malam ini kita bisa mengadakan daripada rutinitas kita Majelis Rasulullah atau Jalsatul Itsnain yang bertempat di Mushola Taubah ini. Memang kalau dilihat atau kita tengok dari persiapan memang sedikit agak mendadak karena kemarin saya baru habis dari pulang umroh, ya kan mungkin persiapannya sekitar 2 hari bahkan 3 hari, tapi itu tidak ada masalah bagi kami Bapak, karena misi kami ini hanyalah untuk menggali daripada ilmu-ilmu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengajak pemuda-pemuda untuk senantiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan dengan adanya majelis ini khususnya diri kita masing-masing makin cinta dan kita pun dicintai dan dirindukan dan bahkan disayangi oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita membuka daripada kitab hadis yang kita biasa setiap kita baca setiap majelis kita. Yang punya kitab harap dibaca atau dibuka kitabnya dan disimak daripada pelajarannya, yang mana kita di malam hari ini sampailah kita di hadis yang ke-7. Ayo sama-sama kita membaca daripada niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wa istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'an wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Lihat hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keras. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basyiril masyaina. Basyiril masyaina. Fitulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Hadits sahih rawahu Abu Dawud. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamdan li rabbil khasana bi Muhammadin الذي أنقذنا وإياكم من ظلمة الجهل والتياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا معالج الأظهار تمعدن شرك الأسماء فهم سفن النجاة إيمانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الشاري ومددك الجاري واجمعني به في كل أدواري وعلى آله وصحبه النور. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kesempatan yang begitu mulia dengan kita senantiasa menggali dan menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu itu tidak ada masa liburnya. Kalau seandainya seseorang itu merasa dalam menuntut ilmu itu ada liburnya, maka ilmunya baginda Nabi kita Muhammad SAW itu tidak ada liburnya. Khususnya dengan kita menggali daripada syariat-syariat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan oleh ulama bahwasanya la rahata fi talibil ilmi, tidak ada namanya istirahat, tidak ada namanya istirahat, tidak ada istirahatnya di dalam apa? Di dalam yang namanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu di dalam ilmu syariatnya Rasulullah SAW, khususnya di zaman sekarang ini, yang mana banyak mereka-mereka yang tidak mengenal tentang daripada syariat Rasul SAW, hingga mereka terjauh daripada Rasulullah SAW. Maka di kesempatan yang sangat mulia ini, dengan kita membaca satu hadis di dalam pertemuan di dalam majelis kita ini, maka di dalam hadis yang ketujuh yang seperti disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masyaina." Apa itu arti basyiril? Basyiril itu adalah berikan kabar baik, kata Rasulullah. Bisyarah. Basyiril itu diambil dari kata-kata bisyarah. Bisyarah itu artinya kabar baik. Kabar baik yang datangnya dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Jika kita mendapatkan kabar baik, contoh halnya jika Anda diterima di suatu pekerjaan, di suatu perusahaan, pasti Anda senang bahwasanya lamaran kerja Anda diterima. Atau seandainya jika Anda mendaftar di suatu perguruan, di suatu sekolah SMA atau SMP, mungkin Anda senang karena Anda diterima di salah satu sekolah atau di salah satu universitas dan lain-lain. Maka ini kabar baik ini datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kabar baik yang mana sifatnya bukan dunia. Kalau kita saja jikalau mendapat dunia, mendapat undian, mendapat duit, mendapat uang dan lain-lain, mungkin kita senang. Tetapi ini kabar baik dari Allah dan Rasulnya. Basyiril, berikanlah mereka kabar baik. Siapa yang diberikan kabar baik oleh Allah dan Rasulnya? Di sini dikatakan al-masyaina, mereka yang berjalan. Diambil dari kata-kata masya, yamshi, yaitu berjalan, mereka yang berjalan.
mereka yang melangkahkan daripada langkah kakinya kemana? Katanya Rasulullah SAW, fitulah, khususnya di waktu malam, khususnya di waktu subuh, yang mana orang di sana banyak orang yang tidur, banyak orang yang tidak memenuhi daripada panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diberikan kabar baik, berikan bisyarah oleh Allah dan Rasulnya. Berjalan kemana mereka di dalam waktu malam? Fitulah itu di waktu malam. Ilal masajidi, menuju di dalam masjid. Menunaikan apa? Menunaikan sholat, menunaikan zikir, menunaikan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriktikaf dan lain-lain. Itu akan mendapatkan suatu bisyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisyarahnya, yang kabar baiknya itu tidak bisa ditukar dengan harta maupun jabatan. Makanya jikalau kita berjalan ke masjid atau di musola, dikatakan oleh ulama mana lebih afdal, menaiki kendaraan atau berjalan. Maka dikatakan ulama lebih afdal dia itu berjalan, khususnya di musola yang terdekat di dalam rumahnya atau masjid yang terdekat daripada rumahnya. Lebih afdal dia berjalan daripada apa? Daripada dia harus menaiki kendaraan, karena istri kabar baiknya ini diberikan kepada mereka yang masya, yang yamshi, mereka yang berjalan. Kalau seandainya saja mereka itu berjalan untuk menunaikan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat jamaah dan lain-lain, begitupun Anda di majelis ini, Anda jauh-jauh datang, ada yang datang dari jauh sana, ada yang dari sini, ada yang dari situ, ada yang dari mana-mana pun, kumpul di tempat ini pun untuk apa? Untuk belajar daripada ilmunya Rasulullah SAW, maka suatu kemuliaan akan Anda dapat. Minimal dikatakan ulama, yang asalnya orang tua Anda di saat ini atau yang sudah meninggal itu akan mendapat siksa kubur, karena berkatnya Anda hadir di dalam majlis, maka siksa kubur itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah daripada anaknya, daripada yang hadir di dalam majlis tersebut, karena dia belajar daripada ilmunya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitupun jika mereka menunaikan ibadah sholat, iktikaf di masjid dan lain-lain, maka jikalau ada di rumah Anda musola atau masjid, maka isilah dengan apa? Dengan Anda sholat di sana, berjalan di sana untuk menunaikan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sahabat-sahabat sang Nabi, mereka sahabat-sahabat sang Rasul itu ketika mendengar daripada bisyarah ini, kabar baik dari Rasulullah SAW itu, banyak mereka itu yang aslinya datang ke Masjid Nabawi, ke masjidnya Rasul SAW itu, ada yang menaiki kuda, ada yang menaiki onta, ada yang menaiki keledai dan lain-lain. Itu akhirnya mereka itu kudanya, ontanya diletakkan di dalam kandangnya, mereka berjalan biarpun jauh-jauh mereka. Khususnya mereka tidak mau lepas daripada berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Lihat jikalau Anda pergi di dalam masjidnya Rasulullah SAW itu, di Masjid Nabawi itu, zaman sekarang orang jam 1:30 orang sudah keluar dari hotelnya untuk apa? Untuk datang ke masjidnya Rasulullah SAW untuk beriktikaf di sana. Makanya dikatakan bahwasanya kata Rasulullah SAW, man shalla fi masjidihi
barang siapa mereka yang sholat di dalam masjidku, maka kata Rasulullah SAW akan dimintakan oleh 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan baginya. Orang yang sholat di masjidnya baginda Nabi kita Muhammad SAW itu jalan mereka, gak ada yang mana mereka itu menaiki kendaraannya, gak ada dari mereka yang menaiki onta, gak ada dari mereka yang menaiki daripada kudanya, gak ada mereka yang menaiki daripada keledainya. Semuanya mereka itu berjalan untuk mendapatkan apa? Bisyarah, untuk mendapatkan gaji. Dari siapa? Allah dan Rasulnya. Apa gajinya? Pahala, ganjaran, kemuliaan dari Allah dan Rasulnya. Sekarang jikalau Anda kerja di suatu perusahaan, misalkan contohnya hari ini Anda mendengar ada pengumuman bahwasanya besok akan mendapatkan bisyarahnya, gajinya akan didobelkan, akan dilipat gandakan. Yang aslinya 1 bulannya 700.000 dilipat gandakan menjadi 1.400.000. Mungkin yang asalnya datangnya harus lapor jam 8, mungkin banyak orang yang datang jam 7 sudah sudah lapor, sudah absen di situ. Itu yang sifatnya dunia. Bagaimana yang sifatnya akhirat? Khususnya jikalau mereka menempuh di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mengatakan apakah harus setelah adzan atau setelah qomat kita pergi ke dalam masjid atau musholla? Lebih banyak waktu Anda di musholla, lebih banyak waktu Anda di masjid, semakin banyak bisyarah yang Anda terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, al-muntadir fi musalla ka musalli. Orang yang nunggu orang sholat di musolahnya atau di masjidnya seperti pahalanya orang yang melaksanakan sholat. Biarpun Anda nunggu berjam-jam, dilipat gandakan seperti kelipatan orang yang sholat di dalam masjid tersebut atau di musola tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, biarpun nunggu. Makanya mereka sahabat-sahabat Rasulullah itu menunggu Rasulullah sampai tertidur. Mereka berjam-jam ditunggu untuk mendapatkan apa? Untuk mendapat ganjaran seperti mereka melakukan sholat yang beribu-ribu rakaat. Basyiril nasya'ina, berikanlah kabar kepada mereka yang berjalan di suatu malam yang gelap gulita. Karena dulu di zamannya Rasulullah SAW itu tidak ada lampu. Dan zaman sekarang, kalau zaman sekarang ini kadang-kadang kita temukan masjid itu lampunya dihidupkan 24 jam, tetapi masjidnya kosong apa? Kosong lompong. Ya kan nggak ada yang isi di situ. Justru jikalau ada orkesan dangdutan nomor 1 dia hadirnya. Waliyadzubillah min dzalik. Khususnya jikalau anda yang tinggal di dekat musola Taubah ini, musola Taubah ya, musola Taubah ini, harusnya anda sudah lebih cepat untuk datang ketika panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita disunahkan ketika mendengarkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anda sebut dalam hati anda, yaitu apa? Marhaban biqaidil adla wa bisolati ahla. Itu disunahkan ketika anda mendengarkan adzan, anda ucapkan seperti itu. Apa ucapannya? Marhaban biqaidil adla wa bisolati ahla. Artinya yaitu selamat datang daripada panggilan yang memuliakan daripada orang muslimin. Selamat datang wahai panggilan. Itu disunahkan bagi kita jikalau apa? Jikalau kita mendengar daripada panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kita pun menuju musola, hingga pun kita pun menuju masjid, betul-betul kita ini diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di waktu subuh, yang mana orang itu lalai dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini ini khususnya di waktu isya dan di waktu subuh, karena dulu di zamannya Rasulullah itu
tidak ada lampu di zamannya dulu, jarang sekali penerangan. Tapi kalau sekarang di Madinah itu, di Masjid Nabawi di Makkah itu, mungkin lampu di Indonesia ini dengan lampu yang di Masjid Nabawi itu tidak ada artinya apa-apa. Terang betul, masya Allah, menerangi daripada masjidnya Nabi Muhammad SAW, menerangi daripada Masjidil Haram, yang mana di situ banyak orang yang kesibukannya berdoa kepada Allah. Ada dari mereka yang banyak ruku, ada dari mereka yang memperbanyak sujud. Tetapi sangat disesalkan jikalau ada jamaah pergi umroh, banyak kita lihat di sana, khususnya orang Indonesia. Ya kan, bukan saya menjelekkan orang Indonesia, karena saya juga orang Indonesia. Tetapi yang saya perhatikan, karena saya perhatikan orang Indonesia itu kalau sudah di sana, justru ibadahnya itu tambah kurang. Yang diperbanyak oleh mereka itu cateringannya, makannya, masya Allah. Kalau sudah waktunya makan, nomor satu. Tapi kalau sudah waktunya apa? Kalau sudah waktunya iktikaf, nomor terakhir dia. Duduk di akhir soft di sana. Ya kan? Mereka beralasan apa? Yang penting saya duduk di sini kan juga dapat pahalanya. Semakin Anda dekat dengan Raudhah, semakin Anda dekat dengan Ka'bah, Anda bisa melihat daripada Ka'batul Musyarrafah, Anda bisa duduk di Raudhahnya Rasulullah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma baina raudhati wal minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara raudhahku dan mimbarku, disitulah taman daripada taman surganya, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kesemuanya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada doa yang tidak diijabah antara baina Raudhatus Syarif dan juga mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita lihat pun ketika di Ka'bah pun yang dilihat orang-orang tawaf. Dia pun nggak tawaf, nggak zikir, nggak baca Al-Quran, nggak sholat sunnah. Makanya ketika Anda di Haram Mekah, perbanyak Anda untuk sholat atau tawaf sunnah atau sholat sunnah. Makanya ketika kita pun berada di dalam Haram Mekah itu, di sekitar daripada Ka'batul Musyarrafah itu, kan kalau kita seandainya kita sholat di Indonesia ini atau selain Mekah, itu kan ada beberapa waktu yang kita dilarang untuk sholat sunnah, seperti halnya habis sholat asar sampai terbenamnya matahari. Itu dilarang Anda untuk melaksanakan sholat sunnah apapun. Bahkan makruh, yang mana makruhnya itu mendekati daripada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, dilarang seseorang itu untuk sholat sunnah. Kalau ada seseorang sholat sunnah pun, bahkan tahiyatul masjid pun tidak dianjurkan. Kalau Anda masuk di dalam masjid habis sholat asar pun, ya kan, itu kalau bisa jangan tahiyatul masjid, karena ada beberapa ulama itu yang melarang, bahkan yang memakruhkan daripada orang yang sholat tahiyatul masjid dari waktu habis sholat asar sampai terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenam matahari, datang waktu maghrib, Anda masuk masjid, kemudian Anda tahiyatul masjid, itu Anda diperbolehkan lagi. Tapi kalau seandainya di sana tidak ada waktu yang sudah diharamkan, semuanya diperbolehkan kata ulama. Karena kenapa? Ta'ziman wa tabjilan wa tanjilan di Makkah, di Ka'batul Musyarrafah, karena penghormatan kepada dan memuliakan daripada Ka'batul Musyarrafah, maka Anda diperbolehkan di waktu apapun, habis sholat asar, habis sholat subuh, Anda boleh melaksanakan sholat sunnah apapun bentuknya, diperbolehkan. Maka perbanyaklah sholat, perbanyak zikir, perbanyak tawaf di sana. Dan Anda kalau pergi ke sana cuma umrohnya cuma sekali, sedangkan Anda di sana misalkan 7 hari, umrohnya berapa kali? Banyak sekali. Kesian, karena di sana itu kita itu hanyalah waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Anda pulang pun di negara Indonesia harus ada buah. Apa buahnya? Ketika Anda selesai melaksanakan umroh,
selesai daripada menunaikan ziarah Nabi alaihi salatu wassalam, maka ibadah Anda harus semakin rajin. Cinta Anda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun semakin cinta seperti itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini katakan basyiril masyaina, berikan kabar baik bagi mereka yang berjalan di waktu malam. Di waktu malam ini arti kata Rasulullah SAW yaitu dua sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh di zaman dulu. Tapi alhamdulillah kita sekarang di zaman ini banyak penerangan, di setiap gang ada penerangan, ada lampu, di depan rumah kita ada lampu. Kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk masuk dan mendekat di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitulani ilal masajidi, menuju daripada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Masjid. Menunaikan apa? Gak mesti hanya sholat. Dengan Al-Quran, dengan i'tikaf, dengan Anda membaca zikir, dengan Anda memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermuhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebagian orang-orang soleh itu yang di kota Hadramaut di sana, di kota Tarim itu tidak ada, bahkan di sebelah mereka, di sebelah rumah mereka itu, kecuali mereka itu apa? Bangun masjid. Bahkan kalau seandainya di zaman dahulu itu zamannya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, sekitar 800 tahun yang lalu, beliau mengatakan di kota Tarim, padahal kota Tarim itu mungkin nggak sampai kecil kotanya, mungkin seperempatnya, mungkin seperdelapan, bahkan seperenamnya kota Surabaya. Zaman dahulu beliau mengatakan di kota Tarim terdapat 800 masjid. Di kota Tarim berapa masjid? 800 masjid. Kalau di Surabaya ini yang sedemikian besarnya ini, kota terbesar setelah Jakarta, Anda hitung berapa banyak masjidnya? Sampai 800? Nggak sampai, mungkin sampai 800 daripada masjidnya. Mungkin puluhan kalau dihitung. Masjid bukan musola. Kalau di sana itu terkenal dengan masjidnya. Bahkan ada setiap orang sholat itu bangun rumah di sebelahnya dia juga bangun masjid. Hanya berdekatan sekitar 200 meter lagi ada masjid lagi, tapi tidak dibuat untuk sholat Jumat. Sholat Jumat itu tetap dijamin mereka itu. Seperti halnya kalau di Surabaya itu di mana? Di Masjid Ampelnya, atau di Masjid Akbarnya dan lain-lain. Cuma ada beberapa aja yang mendirikan daripada masjid di situ. Tetapi zamannya beliau 800 tahun yang lalu ada berapa masjid? 800 masjid. Sengaja mereka itu bangun masjid berdekatan. Karena kenapa? Untuk mendapatkan kabar baik, bisyarah dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya, sehingga mereka di waktu malam bisa berjalan di dalam apa? Di dalam masjid, dalam musolahnya, untuk mereka mendapatkan kabar baik dari Allah dan Rasulnya. Ya kan, ilal masajidi bin nuri kami yaumal qiyamah. Apa bisyarahnya? Ini kata Rasulullah SAW. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya dia akan mendapatkan cahaya yang abadi di hari kiamat. Sudah, tak perlu cahaya lain. Dengan Anda berjalan di dalam masjid di waktu malam, seperti waktu malam ini pun juga termasuk. Anda berangkat dari rumah Anda, dan ini waktu malam, fitulah ini malam. Kalau sedangkan finahar, ini malam Anda berjalan keluar dari rumah Anda. Ada yang dari sini, ada yang dari situ, kumpul dalam satu musola, kumpul dalam satu masjid untuk mendapatkan ridhonya Allah. Anda belajar, Anda mendapat daripada apa? Mendapatkan daripada ini bisyarah. Apa bisyarahnya? Bisyarahnya suatu kemuliaan, yaitu cahaya yang begitu abadi, yang begitu mulia di hari kiamat, terang menerang. Jadi Anda dilihat oleh teman Anda, ini tiba-tiba seseorang, fulan ini teman saya, mungkin di dunia wajahnya nggak seberapa cahaya, tapi kenapa dia di akhirat, di hari kiamat bercahaya? Dilihat amalannya apa? Amalannya dia selalu keluar malam untuk datang di dalam masjid-masjid, untuk datang ke musola-musola, entah dia untuk sholat, entah dia untuk menggali ilmu,
entah dia untuk berzikir, entah dia untuk membaca Al-Quran, maka cahaya yang begitu abadi di hari kiamat Anda akan dapatkan. Dan itu isyarat yang dipersiapkan bagi mereka-mereka yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju daripada masjid, menuju daripada tempat ibadah, untuk meramaikan daripada ibadah-ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengambil daripada ringkasan daripada hadis tersebut, maka setiap malam gunakan biarpun waktu Anda sedikit untuk keluar dari rumah Anda untuk mengambil daripada kabar baik ini dari Nabi Muhammad SAW. Biarpun jaraknya yang semakin dekat, jaraknya dekat pun Anda keluar, biarpun sebentar. Biarpun katanya ulama di sini pun makna daripada hadis ini, biarpun nggak sholat, syukur-syukur dia sholat, syukur-syukur dia i'tikaf, syukur-syukur dia belajar membaca Al-Quran, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu cahayanya tambah bertambah di hari kiamat, dan dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka-mereka yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Tapi kalau seandainya kita bermalas-malas, justru di waktu malamnya kita memperbanyak jalan kita ke mall, ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke tempat-tempat yang melalaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cahaya tersebut Anda akan tidak dapat terima, tetapi suatu kesengsaraan, bahkan kegelapan yang Anda terima. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah di kesempatan yang sangat mulia ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermuhasabah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berzikir bersama-sama, satukan hatimu, satukan jiwamu, dan satukan daripada sanubarimu. Hadirkan hajat-hajatmu dan katakan dan ketuklah hatimu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah Maha yang mendengarkan doamu, Maha yang sangat perhatian daripada hajat-hajatmu. Marilah kita sama-sama untuk berzikir dengan menyebut nama Allah. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lebih keras. Ya Allah, ya Allah, wahai Allah, telah Kau kumpulkan kami di tempat yang sangat mulia ini, dan kami menginginkan kabar baik tersebut ya Allah, dan kami menginginkan cahaya itu berada di dalam hati kami. Ya Allah, ya Allah, sinarilah teman-teman kami, saudara-saudara kami yang hadir di saat ini wahai Allah, dengan cahaya daripada cahayamu, dengan cahaya daripada cahaya sang Nabi, daripada cahaya sang Rasul. Ya Allah, kami keluar dari rumah kami untuk mendapatkan ridha-Mu. Jangan Kau sengsarakan kami wahai Allah, jangan jauhkan kami dari ridha-Mu wahai Rabbi. Di saat ini kami mengeluh dan mendoa dan berdoa di hadapan-Mu wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggil Allah wahai saudara-saudaraku. Dia yang mendengarkan-Mu, Dia yang peduli kepadamu. Ya Allah, kami menginginkan cahaya itu wahai Allah. Berikan cahaya itu kepada kami semuanya, khususnya
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hingga cahaya tersebut bisa kami bawa pulang ya Allah. Hingga cahaya tersebut bisa kami bawa pulang untuk kami berikan oleh-oleh cahaya tersebut dalam keluarga kita ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami ingin membawa oleh-oleh cahaya tersebut ya Allah. Kami tidak menginginkan oleh-oleh yang mana bisa kita makan kemudian habis. Kami pengen oleh-oleh cahaya yang abadi hingga kami berikan kepada keluarga kami ya Allah. Hingga kami bisa berikan kepada anak istri kami. Hingga kami bisa berikan kepada tetangga-tetangga kami ya Allah. Berkahnya kami hadir dan berjalan di dalam majlis ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engkau berikan kepada kami Sayyidina Muhammad. Kau berikan kepada kami manusia yang begitu peduli, yaitu Sayyidina Muhammad. Sungguh mulia akhlak beliau ya Allah. Ya Allah, jangan jauhkan kami dengan Sayyidina Muhammad. Jangan jauhkan kami dengan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai saudara-saudaraku, hadirkan Rasulullah di majlis ini. Seolah Anda di majlis ini ada bersama Nabi Muhammad, dan kami yakin Nabi Muhammad ada bersama kami. Maka kuatkanlah dan besarkanlah masyhadmu wahai saudara-saudaraku. Niscaya hatimu akan dibersihkan oleh Rabbul Alamin. Niscaya sanubarimu akan disucikan oleh Rabbul Alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bersihkan dosa-dosa kami. Bersihkan dosa-dosa orang tua kami. Bersihkan dosa-dosa keluarga kami. Bersihkan dari segala keburukan kami wahai Allah. Ya Allah, ya Allah. Wahai saudara-saudaraku, jikalau Anda keluar dari majlis ini keburukan yang Anda terima, sungguh Anda tergolong orang-orang yang rugi, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tidak ada artinya. Tetapi jikalau Anda bawa, wahai saudara-saudaraku, oleh-oleh dari Rasulullah, kabar baik dari Nabi Muhammad, cahaya ilahi, cahaya abadi, cahaya yang selalu menerangi hati dan saudari dan sanubari kita semuanya, maka Anda pulang akan mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah. Maka Anda pulang akan mendapatkan suatu kesejahteraan, suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Ya Allah, ya Allah. Lebih keras sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di malam ini kami pengen berjumpa dengan sang Nabi. Ya Allah, malam ini kami ingin berjumpa dengan sang Rasul. Sucikan mata dan hati kami ya Allah. Bersihkan dari noda-noda kebencian-kebencian dari orang lain. Bersihkan sifat sombong kami. Bersihkan sifat iri dengki kami. Hingga kami di malam ini bisa berjumpa dengan sang Nabi.
Wahai Allah, Engkau mampu atas itu semuanya ya Allah. Wahai saudara-saudaraku, dosa-dosa apalagi yang terdapat dalam dirimu? Keburukan-keburukan apalagi yang ada dalam hatimu? Hilangkanlah. Itu tidak ada manfaatnya. Hilangkan kebencian, hilangkan kesombongan ya Allah. Selalu bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Dan kami yakin ampunanmu pasti ada di saat ini. Kami yakin di saat ini dosa-dosa kami telah Kau lunturkan. Ya Allah, kami pengen keluar dari majelis ini, noda tidak ada dalam diri kami. Ya Allah, wahai Allah, minta wahai saudara-saudaraku kepada Allah. Dia yang memberikanmu kemuliaan, Dia yang memberikan engkau kenikmatan sehingga Anda, bibir Anda, hati Anda bisa berselawat kepada sang Nabi. Itu Allah cinta kepada Anda. Cintanya Allah melebihi cintanya ibu kepada anaknya. Anda tahu cintanya ibu kepada anaknya, cintanya Allah lebih dari itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cintanya Allah lebih dari cintanya ibu kepada anaknya, melebihi cintanya keluarga dengan keluarganya. Cintanya Allah tidak terhingga, tidak terbatas. Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, kita meminta ampun kehadirat Allah, ampunan Allah diberikan, ampunan Allah kita terima, kenikmatan Allah kita terima. Ya Allah, ya Allah, jaga anak istri kami wahai Allah. Perkenankanlah kami untuk berziarah ke Makkah dan Madinah ya Allah. Mereka-mereka yang belum berziarah ke Makkah dan Madinah, berikan keberkahan kepada mereka ya Allah, sehingga mereka bisa berziarah ke makamnya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malam ini kami pengen berjumpa dengan sang Nabi, kami ingin berjumpa dengan sang Rasul. Noda yang di dalam diri kami hilangkanlah ya Allah. Kebencian, keburukan hilangkanlah dalam diri kami ya Allah. Wahai manusia, kedendaman, perkataan yang tidak baik itu tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya. Hilangkan dalam diri kita masing-masing wahai saudaraku, wahai saudaraku, hilangkanlah semuanya itu. Hingga kita menjadi manusia-manusia minal mutatahhirin, menjadi manusia-manusia yang suci. Wa ja'alna minas shalihin ya Allah. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang ringan melaksanakan ibadahmu, senantiasa mencintai sang Nabi. La ilaha illallah, 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 la ilaha sama-sama. Anda niat keluar dari majelis ini, jangan sampai ada keburukan dalam dirimu wahai manusia.
Anda niat jangan sampai terucap dalam bibirmu kata-kata yang tidak baik kepada temanmu siapapun. Jangan ada kebencian dalam dirimu, karena itu akan menjauhkanmu kepada Allah. Karena itu akan menjauhkan dirimu kepada sang Nabi. La baik dan jangan merasa Anda menjadi manusia yang terbaik. Jangan rasakanlah bahwasanya Anda manusia yang paling buruk, bahwasanya Anda manusia yang paling bodoh, bahwasanya Anda manusia yang paling jauh, dan disitulah Anda mempunyai keyakinan seperti itu, maka Anda adalah sesuatu manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu sangka baiklah dengan teman-temanmu, wahai manusia. Jangan terlintas sangka buruk dalam teman-temanmu, karena itu akan menjatuhkan posisimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad Rasulullah. Lebih keras, Muhammad Rasulullah. Ketika Anda mengucapkan Muhammad Rasulullah, Rasulullah bersabda, tidak ada manusia yang menyebut namaku kecuali ruhku digabungkan lagi oleh Allah jasadku, maka aku akan mengucapkan salam kepada manusia tersebut. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Manusia yang terbaik, manusia yang mulia, manusia yang indah, manusia yang tidak ada batas kebaikannya, manusia yang peduli dari umatnya, yang akan menyelamatkan saya dan Anda di padang mahsyar. Muhammad Rasulullah. Jangan jauhkan kami dengan sang Nabi, ya Allah. Jangan jauhkan kami dengan sang Nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami yakin ada Nabi Muhammad di sini, ya Allah. Dan Nabi Muhammad melihat kalian, wahai saudara-saudaraku. Ada beberapa malaikat. Dalam hadis disebutkan bahwasanya malaikat itu melaporkan salawat daripada umatnya Rasulullah. Dilaporkan kepada Rasulullah, anna fulan bin fulan qad shalla alaika ya Muhammad. Wahai Muhammad, bahwasanya fulan bin fulan di malam hari ini telah bersalawat kepadamu, wahai Muhammad. Maka Allah pun akan membalas salawat kita. Dari siapa? Allah. Makanya beda orang yang menyebut nama Muhammad dengan rasa rindu, beda dengan seseorang yang menyebut Nabi Muhammad dengan tertawa dan terbahak-bahak. Maka sebutlah Muhammad dengan rasa rindu, dan dia pun akan hadir di mimpi kita di malam hari ini. Ya Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya rahmatika ya arhamar rahimin.
ya ajwadal ajwadin wa ya akramal akramin. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, hajat kita dikabulkan oleh Allah, disucikan hati kita oleh Allah, menjadi manusia yang disucikan dan mensucikan birahmatika ya arhamar rahimin. Lebih kurangnya saya pribadi minta maaf karena saya manusia yang mungkin jika terdapat kesalahan dalam perkataan saya atau perbuatan saya meminta maaf karena saya manusia. Manusia itu tempatnya dosa dan salah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jangan ada yang bangun dulu, kita mendengarkan daripada doa penutup daripada maulid ini, kemudian kita dengarkan daripada qasidah Nurul Mustafa, sambil jikalau ada dari kalian yang ada mau mensisihkan daripada sedikit hartanya untuk membela sang Nabi, dakwah sang Nabi, maka keluarkanlah. Tapi itu semuanya akan dilaporkan kepada sang Nabi Muhammad SAW. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyina wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafu du'il quluba tu'ayyidul asjana. Wallahu ta'atna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fi sarairi katta'ali madi safwati rabbina wa hadana. Wa idin tazajna bil mawaddati hahuna narfa' aidi fakrina wa rajana. Liwa'idil ahadil alihi la'ana mutawassilan biman ilaihi ta'ala mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainal wujudi bihi ilahul habana. Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana bil Mustafa balna ajib da'wana. Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana bil Mustafa balna ajib da'wana. Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana bil Mustafa balna ajib da'wana. الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طاعة المصطفى ثبت على قدم الحبيب هطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حملنا وعبالا من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب رداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين يا الله والحاضرين يا الله والحاضرين والحاضرات يا الله والحاضرين والحاضرات يا الله. Mereka yang hadir dari laki-laki dan perempuannya ya Allah, atau mereka yang ada udzur tidak bisa hadir di malam ini ya Allah. Wasa'iyan fi jam'ina, mereka yang membantu dalam perkumpulan ini di malam ini ya Allah, segenap daripada warga dari sini ya Allah. Nahnu baina yadayka anta tarana wa laqad rajawna fahaqqin su'lana wasma' bi fadlika ya sami'ud du'ana. Wansur bina sunnata ta'a fi biqa'il ardi waqma' kulla man adana. Wandur ilaina, lihat kepada kami ya Allah. Wandur ilaina
إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. Orang-orang yang kita sayangi, mereka yang dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Allah. Washfi wa'afi ajilan mardana. Anak kami, orang tua kami, kerabat kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Waqdi lana al-hajat, waqdi lana al-hajat, waqdi lana al-hajat, wa ahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya ridwana. Sama-sama. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus. Tambah lagi satu yang keras. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana Mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihus sabah awsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alaika ya man arsalallahu rahmatan lil alamin wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in amin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mendengarkan qasidah kemarin ketika kita berziarah ke makamnya Rasulullah, alhamdulillah semua jamaah majelis Rasulullah kita sebutkan di hadapan makom daripada Rasulullah SAW, dan setiap kita menunaikan ibadah tawaf sa'i pun Anda semuanya kita sebutkan semuanya, dan mudah-mudahan hati kita satu sama yang lain dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persaudaraannya, persatuannya. Jangan Anda melihat Anda dari sini, jangan Anda melihat dari situ, satu semuanya kita untuk membela daripada dakwahnya Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.